bersama kami di Metro hari ini, Prof. Hendrawan. Jadi boleh atau tidak untuk kasusnya Kaisang Pangarep ini bergabung ke partai lain selain PDIP? Jadi kami harus melakukan klarifikasi, pengecekan dulu apakah Kaisang sebagai individu yang dewasa memegang kartu tanda anggota PDI Perjuangan. Sebab kalau yang bersangkutan memegang kartu tanda anggota, itu berarti ada pasal yang bisa dijadikan rujukan, yaitu pasal 22 dalam anggaran dasar. Dan atas dasar itu kemudian ada komite etik dan disiplin partai. Tetapi kalau yang bersangkutan tidak memegang kartu tanda anggota, yang bersangkutan telah berkeluarga dan dinyatakan sebagai individu yang dewasa tentu saja, maka yang bersangkutan sebenarnya punya pilihan bebas. Jadi pertimbangannya di sini bukan pertimbangan disiplin partai, tetapi pertimbangan etika. Ya, jadi itu sebabnya kami akan melakukan klarifikasi terlebih dulu. Itu yang bisa saya sampaikan karena di depan saya pegang ADART partai dan di situ dikatakan keluarga inti tadi yang disebut oleh Pak Jarod, istri, anak yang masih menjadi tanggungan ya. Jadi kalau ini kan bukan menjadi tanggungan lagi, bahwa yang bersangkutan betul yang dikatakan Prof. Burhan ya, menjadi ramai dibicarakan karena peran ayahnya atau pengaruh ayahnya. Jadi itu Mas yang bisa saya sampaikan. Prof. Hendrawan, tapi ini menjadi kekhawatiran tidak bagi PDIP sendiri karena tindak tanduk putra presiden ini akan selalu diasosiasikan dengan keinginan dari Jokowi begitu? Ya, tapi sebelumnya saya ingin memberi komentar tadi karena jangan dianalogikan sama dengan kasus Pak Murad Ismail ya. Karena Pak Murad Ismail itu istrinya, itu ada dalam satu kakak ya, itu betul-betul keluarga inti, kecuali yang bersangkutan sudah secara resmi menunjukkan dokumen perceraian misalnya. Jadi tidak sama kasus ini. Terus yang kedua, sebenarnya kami ya mengapresiasi ya, sebagai partai demokrasi kami mengapresiasi pilihan setiap individu yang dewasa, ya individu yang matang begitulah. Itu sebabnya kami tidak memberi komentar yang terburu-buru atau yang tergesa-gesa. Bahkan kami berharap Kaisang harus melewati satu siklus dialektika ya, sebelum memutuskan mengapa misalnya yang dipilih partai yang tadi dikatakan oleh Profesor Burhan elektabilitasnya sangat rendah dan hanya mempunyai papan pantul, papan lenting di kota-kota saja ya. Padahal Pak Jokowi dikenal sebagai figur yang merakyat, yang diterima justru pertama-tama di kalangan masyarakat bawah di perdesaan ya. Ini kan menarik ya. Terus kemudian apakah itu mempengaruhi sikap kami kepada keluarga Pak Jokowi? Sekali lagi kami sampaikan, ini sebenarnya kami hanya ingin memberi catatan penting bahwa bisa terjadi di masa-masa depan hal yang sama terjadi untuk keluarga-keluarga yang lain. Itu sebabnya kami tidak ingin memberikan judgement terburu-buru ya. Kami ingin cek, ingin konfirmasi ya. Karena kami sendiri terus terang belum 100%, meskipun Pak Burhan mengatakan 99%. Memang mirip sekali dengan Afgan ya. Tapi kalau ternyata kemudian akhirnya terbukti style baru ya, wajahnya baru dengan gaya yang lebih milenial mungkin bisa terjadi. Prof. Hendrawan, kalau misalnya memang terbukti melanggar, apakah artinya kemudian PDIP akan memberikan sanksi kepada Pak Jokowi? Bentuknya akan seperti apa nanti? Tidak otomatis melanggar. Itu sebabnya tadi saya katakan mau dicek dulu apakah yang bersangkutan mempunyai KTA ya, kartu tanda anggota. Sebab kalau untuk anggota itu ada referensinya ya. Referensinya tadi saya sebutkan pasal 22 di anggaran dasar partai kami ya. Itu sebabnya kami ingin cek dulu. Kami tolong diberi waktu, sekaligus juga seperti yang disampaikan Ketua DPP, kami ingin melakukan klarifikasi ya. Sebab kadang-kadang kita terburu-buru menyergap berita yang belum jelas di luar ya. Kemudian kita kecewa dan menyesal di kemudian hari. Baik. Terakhir kepada Prof. Burhan sudah ada yang kemudian memberikan informasi liar begitu, berita liar bahwa nanti Kaisang skenario-nya akan menjadi Ketua Umum PSI, lalu kemudian PSI akan kemudian menyatakan dukungan kepada Prabowo. Kalau memang skenario ini betul, berita-berita liar ini betul, efeknya nanti akan seperti apa, Prof. Ya, pertama gini Kevin, pertama kita harus mengapresiasi, menghormati aturan
rumah tangga PD Perjuangan. Dari sisi penguatan pelembagaan partai bagus ya. Jadi bagaimana bisa meyakinkan pemilih untuk memilih partai dari yang bersangkutan kalau keluarganya sendiri nggak mampu diyakinkan kan gitu. Tapi yang menarik sekali lagi sebelum menjawab pertanyaan Kevin tadi adalah kenapa pilihannya ke PSI, partai yang belum tentu lolos PT, dan saat yang sama yang belakangan punya riwayat antagonisme politik dengan PD Perjuangan PSI ini. Apalagi setelah menyatakan keluar tidak lagi mendukung Mas Ganjar, meskipun belum tentu mendukung Pak Prabowo di 2024. Dan sekali lagi baru masuk nih ke Kevin. Bagaimana kalau kemudian itu betul seorang Kaisang dalam siluet yang memakai nama samaran Mawar dan kemudian mendapatkan posisi kunci sebagai ketua umum PSI. Di saat ketua umum PSI sekarang yaitu Giring itu belakangan seperti menghilang dari peredaran. Jadi sinyalemen atau rumor itu ada dasarnya. Dan kalau itu benar dan kemudian PSI memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, itu berarti mengkonfirmasi ya sinyalemen yang berkaitan dengan Pak Jokowi yang seolah-olah ditafsirkan bermain dua kaki jelang 2024 ke Ganjar dan sekaligus melirik ke Pak Prabowo. Kalau misalnya betul Kaisang pada ujungnya menyatakan masuk ke PSI dan kemudian bukan hanya sebagai kader biasa menjadi elit PSI dan PSI kemudian menjatuhkan pilihan ke Pak Prabowo. Arahnya memang kelihatan. PSI ini kan masih kelihatan malu-malu kucing gitu ya. Jadi menarik diri dari dukungan pengumuman resmi dari PSI. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Prof. Burhan, terima kasih Prof. Hendrawan telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.